Ladies and gentlemen, welcome back to the podcast Dr. Computer Science Binus University. Saya Fortun Banggaul yang kali ini akan menjadi host untuk podcast TCS program. Sekali ini kita akan kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Saya pertama ketemu kaget karena saya lihat kok beda gitu ya, tidak seperti biasa. Kebetulan tamu kita ini adalah salah seorang mahasiswa di Dr. Computer Science di Binus University. Cuman karena pakaiannya nggak seperti biasa, saya juga bertanya-tanya, oh seperti ini ibunya. Saya perkenalkan Ibu Letkol Lely Stianingrum. Selamat pagi Bu Lely, apa kabar? Selamat pagi Pak Fuad, alhamdulillah baik. Oke, Bu Lely, maaf, ini boleh tahu nih pakaian seperti yang Ibu kenakan sekarang ini memang daily-nya seperti itu atau memang ada beberapa model pakaian yang biasa dipakai kalau di ketentaraannya? Baik, ada beberapa macam seragam yang harus kita gunakan Pak Fuad. Iya. Ini ada seragam lapangan. Kalau untuk TNI sendiri, tiap angkatan itu ada seragam berbeda Pak Fuad. Jadi lapangannya itu untuk saya yang khususnya berada di Angkatan Laut, itu ada yang namanya PDL TNI Angkatan Laut Pak Fuad. Itu warnanya abu-abu. Abu-abu. Ya, kombinasi antara abu-abu, biru, dan putih. Oke, dan baik. Lorengnya itu KRI Pak Fuad. Oh, KRI. Oh. KRI. Kalau ini adalah dorengnya TNI kalau kita bilang. Iya. Bu Lely, saya enaknya manggilnya ini Ibu Letkol Lely atau Ibu Lely aja atau gimana? Ibu Lely saja Pak Fuad. Oh, baik. Bu Lely, ini mau nanya nih, Ibu kan di TNI Angkatan Laut, which is mungkin kalau kita perhatikan kan mayoritas laki-laki ya, mungkin lebih dari 90%. Bisa cerita Bu, kenapa Ibu memilih ke domain di mana pekerjaannya banyak laki-laki di sana? Silakan ceritakan Bu. Ini sebenarnya di awal itu juga bukan cita-cita saya Pak Fuad. Oh, oke. Tapi mungkin dari ada juga keinginan orang tua untuk saya menjadi anggota, walaupun keluarga saya tidak ada yang menjadi anggota TNI. Anggota TNI. Dan saya ikut tes, lalu masuk Pak Fuad. Dan di dalam juga memang menemui banyak teman, kendala, tapi akhirnya menjadi saudara. Dan dengan banyaknya pria Pak Fuad, itu pengalaman yang luar biasa bekerja dengan yang demi dengan pekerjaan seperti ini yang notabene banyak tantangannya, bekerja sama dengan pria dan lebih banyak jumlahnya pria. Jadi memang itu suatu hal yang luar biasa menurut saya Pak Fuad. Oke. Boleh tahu Ibu karirnya itu pertama kali masuk itu tahun berapa ya di TNI? Saya masuk tahun 99. 99, oke. Udah hampir 22 tahun ya. 22. Lalu path karirnya seperti apa Bu? Jadi path karir setiap orang itu pasti sama Pak Fuad. Oke. Berjuang untuk perjalanan karir kita sendiri, yaitu dengan cara mengambil sekolah, mengambil pendidikan maupun di luar dinas, lalu juga dari kedinasan sendiri Pak Fuad. Suatu prestasi tertentu di setiap jabatan yang diberikan kepada kita. Nah, ini yang menarik nih, Ibu tadi cerita path karirnya sama tadi Ibu sebut ya. Sama Pak Fuad. Kok bisa sama, itu gimana ceritanya? Kan setahu saya kan bisa beda kan istilahnya, atau memang kenapa sama? Bisa. Jadi di awal itu kan kita start pada level yang sama. Ya. Nah, jadi satu angkatan itu kan start pada level yang sama. Sama-sama pangkatnya Letnan 2. Oh, oke. Nah, dari start awal itu kita nanti akan berjalan sesuai dengan karir dan jabatan kita Pak Fuad, sesuai dengan pendidikan kita. Karena setiap untuk kenaikan pangkat itu akan ada seperti sekolah gitu Pak, mendukung di situ. Jadi kita kenal itu kalau untuk level pertama untuk ke kapten itu kita ada pendidikan spesialisasi perwira. Oke. Nah, jadi ada beberapa rekan yang terlambat sekolah gitu Pak. Jadi otomatis terlambat untuk mendapatkan pangkat itu dan jabatan sekelas itu. Iya. Nah, yang menarik ini kan Ibu bicara karir path ya. Ini menjadi riset Ibu di level doktoral, betul Bu ya?
Betul Pak Ford. Ya, boleh tahu kenapa sih Ibu ngambil topik itu nggak topik yang lain gitu loh, atau memang ada sesuatu yang menarik di sana? Silakan. Menarik karena dalam beberapa tahun belakangan ini Pak Ford, saya lebih bergelut di bidang pendidikan. Oh, oke. Termasuk salah satu dari pola karir pengembangan personil. Sebentar, pola karir pengembangan personil. Iya Pak Ford. Oh, oke. Jabatan dan karir mereka. Itu sangat terkait sekali. Dan selama ini, belakangan ini saya juga melihat itu banyak permasalahan di situ Pak Ford. Jadi mulai dari awal intake sampai perjalanan karir mereka selama berdinas. Oh, okay. Banyak sekali istilahnya kalau di kami menyebutnya benturan Pak Ford, personil. Oh, benturan. Yeah. Jadi di antaranya penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan profesinya mereka. Mungkin tidak sesuai dengan bidangnya gitu. Kaliannya ya. Ya, lalu terkadang juga yang parah lagi Pak Afat, misal ya Pak Afat ya, dia orang agama tapi ditempatkan di tempat posisi yang mungkin seperti penerangan gitu Pak. Ada kejadian juga dia orang kesehatan Pak Afat, tapi di tempat posisi untuk di radio, dia harus siaran. Di radio harus siaran? Mas, Pak Afat. Jadi belakangan itu ya seperti itu. Untuk sekolah juga sama Pak Afat. Harusnya kan orang itu sesuai dengan profesi awal, misalnya dia sudah mengambil kesarjanaan di bidang misalnya di bidang SDM gitu Pak Afat. Tapi dia bisa lari ke logistik, ke bidang lain yang notabene harus dia perkuat di bidangnya itu dari awal karirnya. Bu Lely, maaf, ini kan terkadang kalau saya pernah dengar namanya tour of duty ya, di mana orang kan harus melewati beberapa penugasan gitu ya, dan itu penugasan itu katanya sih dengar-dengar memperkuat gitu loh kemampuan yang bersangkutan. Bu Lely misalkan ditempatkan di beberapa bidang yang barangkali, wah saya kayaknya nggak minat ya bidang ini, walaupun memang di sisi lain barangkali institusi itu sedang melakukan semacam apa ya, bukan pengecekan sih, sebenarnya ingin melakukan semacam evaluasi, ini cocok nggak di bidang ini. Nah kadang-kadang kan di beberapa kondisi terutama di TNI ya, barangkali kan mereka melakukan itu ya, jadi untuk kita sebut kayak tour of duty. Nah dari Ibu sendiri gimana pandangannya? Kalau menurut saya sih Pak Ford, kita ada dua Pak Ford, ada yang namanya tour of duty, ada namanya tour of area. Oke, wah ini menarik nih, tour duty, tour of area. Jadi kalau tour of area itu dia ditempatkan di luar daerah. Di luar daerah. Oke. Misalnya di Surabaya, lalu dia pindah ke Makassar, lalu dia pindah ke itu tour of area Pak Ford. Tour of area, oke. Tapi kalau tour of duty dia misalnya di Jakarta nih Pak Ford, dia pindah di lingkar Jakarta. Tapi duty-nya beda-beda ya, fungsinya beda-beda gitu. Beda-beda. Sebenarnya kalau menurut saya Pak Ford, itu memang bisa menambah pengalaman. Betul. Pengalaman kedinasan, pengalaman apa yang kita kuasai gitu Pak. Namun di lain dilema Pak Ford, karena yaitu terkadang tidak sesuai dengan profesi kita, sehingga tidak sejalan gitu Pak Ford. Jadi yang ada beberapa yang akhirnya meninggalkan profesinya di awal. Oh, jadi istilahnya warnanya beda gitu lah istilahnya dia. Contohnya kayak gimana itu Bu? Contohnya ini kan tadi Ibu bilang meninggalkan profesinya yang awal gitu gimana? Iya, jadi ada beberapa rekan saya juga, dia seharusnya seperti saya Pak, misalnya ya, dasarnya ilmu komputer gitu Pak. Oke, ya. Tapi lebih banyak ditempatkan di bagian-bagian yang istilahnya tidak menyentuh bidang itu Pak. Di sekretariat atau di keuangan atau akhirnya dia meninggalkan ilmu komputernya Pak Bos. Dan pada saat dia akan ditempatkan kembali, dia merasa keberatan karena sudah tidak menguasai lagi.
Karena di beberapa tempat barangkali model seperti itu sesuatu yang umum gitu Bu ya. Kan dia harus mengikuti berbagai, saya bukan mengatakan apa ya, semacam adopsi ya. Ini cocoknya nanti pada suatu ketika jadi apa. Nah, Bu Leli, ini saya pertanyaan menarik ya. Kalau boleh tahu Bu ya, kan Ibu tadi sebut keluarga sendiri tidak punya background TNI. Ibu sendiri barangkali dari semua saudara-saudara Ibu yang masuk ke TNI, betul Bu ya? Nah, kalau boleh tahu nih, Ibu kan kalau gitu saya tangkapnya apakah Ibu masuk dari perwira karir atau dari tentara asli gitu dari awal, gimana? Ya Pak, saya sebenarnya sebelum masuk ke TNI itu saya sudah kuliah, jadi sudah mengambil di bidang sistem informatika. Setelah itu baru mendaftar masuk ke TNI melalui Mabes TNI. Jadi penerimaan zaman saya itu Pak Ford itu 3 angkatan beserta Polri masih bergabung kita. Oh, gabung saat itu. Tahun 91. 99. Kita bergabung dengan Polri. Oke. Nah, terus boleh tahu nih, Ibu kenapa bukan milih ya, Ibu kenapa dipilih ke TNI Angkatan Laut? Apa Ibu jago berenang atau bagaimana ini ceritanya? Sebenarnya untuk kita menjadi salah satu matra ini Pak Ford, memang kita dipilih, diminta untuk memilih. Diminta memilih. Oh, bukan dalam arti kamu kesini enggak. Ya ada kita memilih. Jadi prioritas kita inginkan. Tetapi terkadang tidak sesuai Pak Ford. Betul, Jadi ternyata itu disesuaikan dengan hasil tes kita Pak Ford. Ada semacam tes psikologis gitu ya, psikologi ya. Jadi untuk masuk itu kita melewati tes daerah dan tes pusat. Tes daerah dan tes pusat. Oh, berarti dari daerah dulu baru ke pusat. Waktu itu saya masuk dari DKI Jakarta, masuknya Pak Ford, tes dulu, lalu nanti baru dikirim ke tingkat pusat, tesnya di Magelang. Itu gabungan. Pusatnya malah di Magelang. Saya pikir tadi di Cilangkap, bukan? Kalau pusat itu kantornya Pak Ford. Iya kan saya dengar TNI kan berarti markas besar dong, Cilangkap dong saya pikir. Oke. Nah, ini menarik nih. Boleh tahu Ibu waktu itu memilihnya TNI Laut, Udara atau Darat? Waktu itu kan disuruh memilih nih ceritanya. Jujur Pak Ford, untuk Angkatan Laut saya terakhir. Terakhir. Ini menarik nih. Bu Leli, jadi pilihan Ibu tuh terakhir. Jadi boleh dipilih 3 gitu ya. Saat pilihan pertama, kedua, ketiga gitu atau gimana? 4 itu Pak, karena ada Polri. Ada 4. Berarti Ibu memilihnya paling bontot itu Angkatan Laut. Mungkin Ibu bisa berenang nggak? Kalau sekarang bisa Pak Ford. Waktu awal memilih belum ya? Oke. Nah, karena setiap untuk kenaikan pangkat dan untuk jabatan itu ada tes renangnya Pak Ford. Jadi kalau tidak bisa berenang, tidak bisa ya. Oke, menarik. Nah, ini menarik Bu. Terus Ibu dalam karirnya kan Ibu kalau nggak salah sekarang Ibu di bagian pendidikan ya di TNI Angkatan Laut. Menarik nih Bu, karena apapun yang terjadi kalau kita bicara organisasi militer itu salah satu kunci pokoknya kan orang ya, manusia ya. Karena di situ yang lebih berperan itu kan 90% orang. Tapi saya nggak tahu Bu ya, kalau di Angkatan Darat mungkin ya, tapi kalau di Angkatan Laut itu kan banyak alutsista gitu ya, alutsista ya nama istilahnya itu gimana Bu ya? Compatibility antara orang dengan alutsista itu kan kalau di Angkatan Laut itu kan harus benar-benar matching gitu. Jangan sampai nanti orang dikasih apa gitu nggak bisa pakai gitu istilahnya. Gimana tuh Bu kalau konteks pendidikannya selama ini? Ya Pak Ford. Jadi memang kita ada kekhususan Pak. Karena untuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara itu kita mengawaki alutsista. Jadi memang lebih banyak konsennya ke KRI gitu Pak Ford, alutsista kita. Nah untuk pendidikannya sendiri Pak Ford, jika ada alutsista baru itu biasanya kita mengirim orang Pak Ford. Mengirim orang dalam konteks belajar alat itu. Pelajari memperdalam teknologinya. Tidak peduli dalam negeri atau luar negeri, mereka dikirim gitu.
Jadi terus kemarin seperti kejadian yang kemarin kita kehilangan banyak personil kapal selam. Iya. Menggantinya itu akan sangat sulit, Pak, karena butuh waktu agak lama untuk. Iya, betul, setuju. Kalau membeli kapal selam sih nggak terlalu sulit ya, melatih orangnya yang susah itu, betul. Ya. Dan itu memang sebuah sebuah kenyataan bahwa memang kalau membeli sih ya paling cukup dalam beberapa minggu atau bulan itu sudah deal gitu ya. Cuman kalau melatih orangnya itu yang sulit karena memang di Angkatan Laut kan semuanya harus matching ya dengan sisanya. Nah, ada satu lagi Bun yang menarik ya. Ini kan tadi Ibu bilang kan di awal itu kan intake ya istilahnya ya, raw materialnya lah intake. Ibu sendiri kan di bagian di bagian pendidikan itu gimana Ibu melihat selama ini dari raw material intake-nya seperti apa? Karena kalau orang kan hanya berpikir kan kalau dalam konteks yang sederhana kan ya udah ditempatkan di sini, tapi kalau tempatnya Ibu kan ada constraint-nya dari sisi alutsistanya yang harus dikuasai gitu. Jadi nggak mungkin orang hanya sebatas ditempatkan tapi nggak menguasai alutsistanya gitu. Seperti apa Bu selama ini pendidikan? Selama ini memang kita masih ada kelemahan Pak untuk khususnya untuk penentuan rekrut ini. Oke. Salah satu alasannya saya mengambil topik ini untuk dijadikan riset saya. Jadi memang ada beberapa pada waktu intake itu Pak, itu memang kita ada persyaratan sebenarnya untuk jurusan atau bidang apa saja yang dibutuhkan sebenarnya Pak Pon. Jurusan atau bidang. Okay. Ya, khususnya untuk perwira karir itu ada ketentuannya Pak Pon. Beda dengan yang untuk dari akademi Pak Pon, karena mereka kan dari SMA. Betul. Tanaman ilmunya itu di akademinya Pak Pon. Nah, kalau untuk yang PK Pak Pon itu bisa diarahkan apa PK? Bidangnya. Ya, perwira karir itu ya maksudnya? Iya Pak Pon. Oh, oke. Silakan. Mereka sudah ada bidang dasarnya. Oke. Yang akademi itu akan dipisahkan sesuai dengan pembagian korpsnya. Korps. Oke. Korpsnya. Nah, jadi dari situ itu nanti akan diarahkan kembali untuk bidang tugas mereka di situ, Pak. Oh, oke. Jadi cukup panjang Bu ya ceritanya nih. Jadi memang harus sebenarnya memang harus benar-benar ada model atau sistem yang bisa merangkum itu semua, Pak. Karena membantu pimpinan juga untuk berjalan dengan baik. Iya. Nah, menariknya gini Bu ya, ini kan kalau kita bicara ke depan kan trennya itu kan orang berpikirnya kan bahwa namanya defense itu kan bukan hanya dalam konteks fisik ya atau physical defense gitu ya, tapi sekarang ada porsinya yang lebih besar bahkan itu ke cyber, lebih ke penekanan ke cybernya. Kebetulan kalau di TNI Angkatan Laut kan memang yang kelihatan itu kan dari sisi fisik ya. Nah, di tempat Ibu sendiri, apakah memang ada semacam kayak pendidikan yang mengarah ke sana, gitu, cyber dan seterusnya? Ada. Karena kita ini kan ada orang-orang yang memang berada di bidang informatika. Itu di bawah Dinas Pengolahan Data dan Sistem. Oh, oke. Nah, di samping itu juga kita punya yang namanya divisi cyber sendiri. Divisi cyber. Iya, Pak. Bedanya Ibu dengan TNI, di TNI juga ada divisi cyber ya? Ada Pak. Bedanya gimana tuh? Atau koordinasinya gimana gitu? Jadi untuk cyber kita itu memang mempunyai kemampuan untuk membaca berbagai serangan cyber gitu Pak. Melakukan evaluasi, lalu menguji coba semua sistem dan aplikasi yang dibangun Pak. Ya bisa bocor. Gitu. Sorry Bu, ya maaf. Ini pertanyaan agak ini kritis ya. Kalau di Angkatan Laut itu cybernya apa sih yang biasanya ancaman yang nyerang itu apa Bu ya? Boleh tahu? Khususnya sih ini Pak, masih ada data. Ada kayak nge-hack gitu? Iya ada.
Oh, sorry nih, ngehacknya dalam konteks apa ya? Mengganti atau ngambil atau apa? Selama ini kan kita selalu melihat evaluasi gitu Pak ya. Yang sering sih masih dalam batas mungkin seperti penggantian berita kita gitu loh Pak. Oh, oke. Jadi ngehack dalam konteks mengganti berita. Dalam hal mungkin seperti pernah kejadian yang lucu itu Pak Fuad, pimpinan kami itu berubah fotonya. Oh, oke. Dirubah gitu Pak Fuad, dirubah. Iya. Jadi, iya, ngerti. Dalam konteks yang lain nggak ada Bu ya, maksudnya mencuri informasi digitalnya nggak ada ya dalam arti seperti itu? Sebenarnya sih ada Pak. Oh, oke. Ya. Dan itu sudah sebisa mungkin sih maksimal dilakukan supaya tidak terjadi ya. Pernah terjadi, makanya ada divisi cyber ini. Divisi cyber. Nah, ini menarik Bu Leli ya, karena persoalannya kan terkadang kan orang berpikir masuk tentara yang dilihat itu ototnya ya, ototnya yang kuat gitu ya. Terus termasuk Pak Fon. Termasuk. Oh iya, maksud saya apakah memang ada posisi, kan Ibu di bagian pendidikan nih, suatu ketika yang diterima itu bukan yang berotot, tapi yang otaknya berotot gitu. Jadi yang kuat otaknya gitu. Ada nggak? Atau memang sudah ada? Atau gimana? Dua-duanya. Oh, walaupun pinter tapi harus tetap berotot gitu ya, harus kuat. Dia harus, karena begini Pak Fon, tugas kita itu kan tidak hanya di kantor. Walaupun kita sebagai staf Pak Fon, atau apalagi sebagai tenaga kesehatan atau sebagai itu, di kantor terus gitu Pak Fon. Kalaupun kita perawat itu tidak di kantor terus, nanti akan ada penugasan Pak Fon, di lapangan. Pak Fon. Jadi tidak lucu kalau misalnya tiba-tiba ditugaskan di luar, nggak kuat, pingsan gitu Pak Fon. Iya, benar juga ya. Iya. Ini menarik nih. Jadi bukan cuma pinter tapi juga harus fisik kuat gitu ya. Tangguh gitu loh istilahnya. Iya Pak. Karena apalagi kalau kita kan istilahnya penugasan itu untuk melindungi Pak. Jadi kita harus melindungi mereka semaksimal mungkin. Saya juga beberapa kali mendapat tugas melindungi Ibu Presiden. Jadi kita harus backup gitu Pak. Oh, harus juga turun ke lapangan ya. Mau pinter tetapi harus tetap tangguh gitu ya. Nah, ini menarik Bu Leli, karena kalau kita bicara sorry to say, dari organisasi yang lain kan, kalau nyari yang pinter itu banyak, tapi yang pinter dan tangguh itu kan langka Bu. Itu gimana cara, ini kalau Ibu tadi ngomongin intake ya, itu nyarinya gimana? Dan tentunya orang kan akan berpikir dari sisi, mohon maaf ya, dari sisi kesejahteraan juga gitu ya. Saya mau daftar ke sini deh, pinter tapi harus tangguh. Tapi di sisi lain juga dia melihat dari sisi kesejahteraan tuh, gimana tuh kalau Bu Leli melihat? Dari saya lihat Pak, mereka mungkin ada unsur untuk kebanggaan. Oke, ini menarik nih. Kalau itu tidak ada kesejahteraan dibahas. Ya, jadi yang saya lihat yang mau daftar itu Pak Fot, mereka itu benar-benar berjuang. Jadi mereka benar-benar melatih mulai dari fisik, mulai dari pemikiran segala macam, karena mereka itu melaksanakan latihan kadang itu dibimbing oleh tim kita Pak Fot. Mereka meminta. Oh, mereka yang meminta. Untuk psikologi juga mereka continue gitu Pak. Prosesnya pembelajaran seperti itu. Karena kalau sudah bicara passion itu sudah mengesampingkan hal-hal yang sifatnya duniawi barangkali ya. Saya passion ini gitu. Jadi dia nggak mikir, langsung aja gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, itu kan kalau tempat Ibu ini kan bicara orang-orang yang khusus seperti ini kan, ke depan memang yang dibutuhkan seperti ini karena ada konteks yang sifatnya cyber dan seterusnya ya. Nah, Ibu melihat sendiri ke depan itu kebutuhan dari sisi intake itu nanti seperti apa? Karena dengan melihat kondisi pertahanan ke depan itu kan tentunya tidak bisa hanya sebatas melihat dari sisi
pendidikan secara konvensional ya seperti itu. Nah, dari Bu Lely seperti apa? Kalau saya melihat Pak, perkembangan untuk pembangunan personil sendiri itu lebih diarahkan kepada terus terang untuk pengawasan TRI, alutsista itu tetap karena itu membutuhkan untuk informasi khususnya di bidang informatika juga kita banyak mengembangkan Pak, memang membutuhkan banyak orang di situ juga. Dan berbagai bidang ilmu yang terkait dengan informatika juga sudah mulai dimasuki Pak. Jadi banyak bidang-bidang yang memang harus ada, itu sudah mulai dimasuki Pak. Oleh karena itu sekarang memang benar-benar dibutuhkan tidak hanya dia bisa untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan Pak, tapi dia juga bisa harus profesional di bidangnya. Jadi memang background masing-masing bidang itu tetap harus dipegang kuat Pak. Ada jabatan-jabatan tertentu yang memang membutuhkan bidang tersebut. Itu harus konsentrasi di situ. Oke, baik. Ibu tadi menyebut ada jabatan tertentu yang memang spesifik ya. Kalau kita lihat di ketentaraan itu kan disebut perwira apa namanya istilahnya yang letnan 1, letnan 2 itu namanya perwira pertama ya istilahnya ya. Terus perwira menengah, lalu perwira tinggi. Nah, kalau di pendidikan sendiri itu warna karakteristiknya seperti apa itu Bu Lely? Untuk leveling ini tadi di 3 level ini. Perbedaan Pak Ford. Jadi ada yang dia level strategis, yang sudah Pamen itu lebih kepada level strategisnya. Pamen lebih ke strategis. Oke. Kalau di bawah Pamen levelnya apa? Lebih ke arah? Di bawah Pamen itu Pama Pak Ford. Di bawah Pama itu lebih diarahkan ke bidang apa? Ada pengembangan ilmu Pak Ford dan teknis. Ilmu dan teknis. Kalau Pamen strategis. Nah, kalau Pati apa tuh? Itu sudah harus menguasai banyak Pak Ford. Menguasai banyak. Strategis apalagi tajam di situ. Iya. Nah, kalau yang dari disebut itu perwira pertama itu istilahnya di level 1 dan seterusnya itu, Ibu melihat kontekstualisasi pendidikan secara teknis itu seperti apa yang mereka harus kuasai? Karena tentunya kan tidak sama dong tahun 80, tahun 90 dengan tahun 2000 apalagi 2020 gitu ya. Itu seperti apa, Bu? Evolusinya seperti apa? Evolusinya banyak Pak Ford. Jadi sekarang ini banyak kita melakukan sertifikasi terhadap beberapa bidang. Sertifikasi, oke. Jadi walaupun itu hanya misalnya juru masak di kapal gitu Pak Ford, itu kita sertifikasi. Oke. Iya Pak Ford. Lalu seperti tenaga sumber daya manusia itu juga kita ada khusus untuk sertifikasinya. Oke. Lalu untuk training juga kita ada. Jadi ada beberapa pengembangan di bidang pendidikan untuk mendukung karir personil itu Pak. Jadi biar mereka itu tetap pada track-nya, pada bidang yang mereka pegang dengan penambahan dan upgrade ilmu. Jadi di sini kata kuncinya ada sertifikasi gitu Bu ya? Ya Pak. Ada. Nah, sertifikasi itu sendiri kalau saya perhatikan kan, sebenarnya di perhubungan laut itu semua pelaut itu rata-rata punya sertifikasi dan mereka harus secara periodik mengupgrade ya istilahnya karena ada ketentuan ya. Itu istilahnya kelayakan dia lah untuk menjalankan atau menggunakan sesuatu gitu. Nah, kalau dari Bu Lely sendiri itu acuannya nanti gimana Bu sertifikasi? Karena kalau kita dengar sertifikasi ini kan ada standarnya, terus ada penilaiannya dan mohon maaf ya, ada renumerasi lah istilahnya kan yang nggak certified sama certified beda dong istilahnya seperti itu. Nah, kalau di tempat Ibu gimana? Kita kerjasama Pak. Dengan badan-badan bersertifikasi yang memang mempunyai mempunyai izin untuk mengeluarkan sertifikasi. Oke. Gitu, Pak. Jadi ada kolaborasi dengan lembaga
jadi istilahnya independen ya sertifikasinya nih. Jadi tidak berdiri sendiri, Pak. Oh, oke. Saya tadi mengira lembaga sertifikasi ini bagian dari TNI Angkatan Laut, enggak ya? Pisah ya? Terpisah. Jadi kita ada kerjasama. Di Disdikal sendiri pendidikan di dinas kita itu ada Pak bagian yang menangani masalah kerjasama dengan pihak lain, pihak luar. Sertifikasi ini ya. Sorry Bu, kalau misalnya nih, boleh cerita nggak Bu, ini sertifikasi ini menarik ya, karena ini kan bagian dari Ibu juga di pendidikan. Itu gimana ya, apa ya, kalau boleh saya tahu itu hierarki atau urut-urutannya, kan kalau orang sertifikasi itu kan dari sini nanti naik ke sini, naik ke sini, atau gimana ya? Ada Pak. Jadi misalnya untuk seperti Certified of Human Resource itu Pak. Oke. Untuk tingkat Letnan Kolonel sampai ke Pati. Letnan Kolonel sampai Pati. Karena dia bersifat strategis. Lalu untuk yang training, development itu untuk tingkatan Mayor Letkol. Mayor sampai Letkol. Oh, oke. Kalau untuk Bintara itu belum ada karena mereka tidak harus menguasai untuk secara spesifik bidang itu. Oke, jadi sertifikasi ini spesifik barangkali yang lebih ke strategisnya barangkali ya. Ada yang strategis dan tidak Pak. Ada yang teknis juga Bu ya. Ada seperti pengelasan bawah air, lalu tadi yang saya bilang juru masak. Oh, itu ada sertifikasinya sendiri. Ya, ada kalau banyak. Kalau yang spesifik, mohon maaf nih Bu ya, kayak misalnya apa ya itu ya istilahnya peledakan bom, misalnya bawah laut, kan itu spesifik dong, kan nggak semua orang bisa ya. Ada. Nah, terus ada lagi misalnya ngelas, kan orang ngelas itu kan orang mikir cuma ngelas doang gitu kan. Saya pernah ingat tuh ada orang mau dikirim ke Korea buat apa namanya sebagai tenaga kerja khusus buat ngelas. Saya pikir ngelas-ngelas doang kan istilahnya orang ngelas gitu. Ternyata ada sertifikasi dan itu butuh training hampir 1 tahun belajar ngelas gitu. Itu gimana? Ya. Yakin kita ada di pengelasan bawah air ada sertifikasinya dan itu untuk bagian Bintara Pak, karena mereka teknis langsung pelaksana. Oh, teknis. Itu dari siapa yang ngeluarin isunya? Dari TNI Angkatan Laut sendiri atau dari pihak ketiga? Kerjasama dengan BNSP. Oh, BNSP. Oh, I see. Jadi BNSP itu dalam konteks pendidikan juga ikut terlibat di TNI Angkatan Laut. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bu, ini kan kalau BNSP itu kan banyak ya pelatihan ataupun istilah sertifikasi yang ditawarkan. Dan ini merupakan sebuah bukti bahwa keahlian itu ada ukurannya dan ada penghargaannya. Nah, kalau di Angkatan Laut sendiri, Bu, kalau bicara career path, tadi kan kita kembali lagi career path, itu ada nggak sih korelasi sertifikasi dengan career path-nya orang? Ada Pak Ford, untuk penempatan jabatan. Oke. Itu kayak gimana Bu? Kayak gimana? Bisa cerita? Jadi misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, CRMP gitu Pak Ford. Apa Bu? Sorry maaf. CRMP. Oke. Ya. Nah, itu jadi seperti ada akhirnya yang menggunakan atau yang sudah mengikuti kursus itu akan berhak untuk menduduki jabatan di bidang personil, Pak. Dia bisa sampai ke jabatan pati, gitu, Pak. Oke, iya. Untuk khusus personil, jadi dia tetap bergerak di personil dan dia juga bisa sebagai asesor untuk pelaksanaan pembinaan personil itu sendiri. Selama dia tersertifikasi gitu istilahnya ya. Oke. Ada banyak, ada 10 skema kita untuk sertifikasi. 10 skema. Oh, itu 10 skema untuk setiap level tadi, Pamen, Pati gitu. Dari Bintara. Oh, dari Bintara. Itu boleh cerita, Bu, 10 skema ini menarik seperti apa? Iya, Pak. Jadi memang ada beberapa skema yang diperuntukkan untuk anggota secara teknis, Pak, karena masuk di lapangan. Jadi misalnya begini, Pak, kalau misalnya berlayar ke luar negeri gitu, Pak. Nah, ada kondisi yang darurat gitu, Pak. Mungkin ada kebocoran atau apa. Iya. Di sana kalau tidak punya sertifikat kan tidak dibolehkan. Betul. Ya, Pak. Jadi kita punya tenaga yang bisa turun dan itu akan terus diperbanyak, Pak. Pelaksanaan teknis
dan itu terus dikembangkan dari bersifat teknis sampai ke strategis. Oke, baik Bu. Nah, menarik lagi kembali ke karir pet tadi Bu ya. Ini dengan sertifikasi, kalau saya tidak salah itu kan organisasi dari sisi struktur itu juga pengaruh ya dari sisi karir pet seseorang kan. Ya, karena kemungkinan ada posisi yang tertentu yang barangkali ada tiba-tiba di quote dilikuidasi, diisi di merge seperti itu. Nah, ya. Ibu sendiri melihat ke depan itu dari sisi pendidikan terutama ya, karena kan mau nggak mau kan suka nggak suka kan harus menyesuaikan ya dengan struktur organisasi sendiri. Di pendidikan di TNI Angkatan Laut sendiri yang ibu lihat dan ibu alami itu seperti apa ya, pendidikan dengan struktur organisasi di TNI Angkatan Laut itu seperti apa? Baik, Pak Fuad. Jadi memang banyak pengembangan untuk pendidikan, Pak Fuad, untuk menyesuaikan dengan pengembangan organisasi itu, Pak. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Fuad, sekarang lebih kepada profesionalitas personil. Ya, ke situ, walaupun tetap ada pendidikan kedinasan di belakangnya untuk mendukung karir. Jadi sekarang di samping pendidikan kedinasan juga ada profesionalitas. Profesionalitas itu ukurannya apa Bu? Ya, boleh tahu seperti apa itu? Profesionalitas adalah dari kita itu Pak Ford. Jadi kita benar-benar memberikan bekal kepada personil untuk menguasai bidangnya dan mendalami bidangnya Pak Ford. Menguasai dan mendalami. Ya Pak Ford. Jadi untuk menyelesaikan tugas itu secara maksimal sesuai dengan bidangnya masing-masing atau dengan kemampuannya Pak Ford. Harus istilahnya tanpa harus dia meminta bantuan gitu Pak Ford, karena nggak menguasai gitu, tapi dia sudah profesional di bidangnya. Iya. Tidak meragukan. Tidak diragukan lah istilahnya. Ya, Pak. Nah, dari yang diberikan. Dari kondisi yang sekarang ya Bu Leli kan bisa melihat ya. Tentunya kan ada yang disebut dengan dimekarkan ya. Jadi dimekarkan itu kan ada beberapa bidang yang diperbesar ya dari sisi struktur organisasi, karena ada kebutuhan barangkali dari jumlah, anggap aja lah misalnya jumlah perwira yang harus menempati posisi tertentu. Nah, seperti itu. Nah, Ibu sendiri tadi di awal menyebut bahwa mereka kan harus memiliki skill atau keahlian untuk mengisi posisi tersebut. Itu gimana Bu ya korelasinya Ibu dalam konteks memberikan pembekalan atau memberikan pelatihannya seperti apa? Ya, Pak. Ini akan justru itu kita butuh suatu database yang besar, Pak Ford. Database, oke. Pak Ford. Dalam suatu sistem yang berisi segala data yang berkaitan dengan personil. Oke, database personil. Baik itu prestasi, baik itu segala macam istilahnya untuk mendukung penempatan jabatan mereka. Dan ini harus dalam suatu big data, dalam suatu satu sistem. Nah ini sekarang ini yang berjalan masih terpisah. Jadi diharapkan ini adalah istilahnya kenapa saya kembali lagi kenapa saya memilih topik ini Pak, karena memang berkaitan erat dengan karir personil Pak. Iya. Karena ini menarik Bu Leli, saya ambil ilustrasi kecil ya, misalkan ada satu unit, isinya ada berapa orang, dia punya keahlian apa, punya sertifikasi apa, dan seterusnya, dan ini mereka suka nggak suka kan harus dipromosikan ya, nggak bisa stuck di satu posisi kan. Dan yang di kepala saya tuh kebayang tempat Ibu kan istilahnya hierarkinya kan tegas ya. Mohon maaf kan nggak ada istilah loncat ya misalnya. Dari mawarnya 1 tiba-tiba loncat jadi bintang 1 kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Karena itu kalau di tempat lain mungkin, kalau di organisasi lain loncat, misalnya dari asisten manajer bisa tiba-tiba ke senior manajer karena punya keahlian bla 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 itu bisa ya. Kalau tentara kan nggak bisa Bu ya. Nggak bisa. Nah kalau misal nih maaf nih ada seorang yang punya keahlian ya, skill dengan segala macam kompetensinya, dia ternyata memang bagus gitu dan pelatihan juga bagus. Itu gimana Bu? Treatment ini istilahnya kayak special case lah. Itu gimana Bu? Apa bisa di bypass? Oh bagus nih langsung loncat aja itu gimana? Tetap menunggu Pak untuk waktunya. Tapi dia bisa ditempatkan di posisi yang tepat sesuai dengan keahlian dia Pak. Oke.
Karena seperti misalnya untuk ada beberapa kedinasan itu kan yang membutuhkan profesi-profesi tertentu Pak, dan dia harus. Nah di situ kan ada jabatan-jabatan Pak, ada tingkatan jabatan di situ. Yeah. Jadi dia ditempatkan di situ sesuai dengan profesinya, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan pangkatnya, tingkat pangkatnya. Oh, oke. Jadi untuk membantu tugas dinas tersebut sesuai dengan bidangnya. Kalau saya dengar kalau bicara di SDM ya, sumber daya manusia, kan ada yang namanya promosi dan ada namanya percepatan promosi. Kalau promosi itu kan barangkali dia satu level ya, pindah dari sini ke sini gitu ya. Tapi masih satu. Kalau akselerasi percepatan itu kan dia bisa naik, tuh, loncat gitu kan, dari bintang 1 ke 2 barangkali, atau dari mawar 1, melati 1 ke melati 2. Nah, di tempat Ibu itu ada nggak semacam, kalau saya pakai istilah itu kayak successor plan? Ibu ngerti ya maksudnya successor plan ya? Rencana. Jadi successor plan itu ada semacam kayak rencana, si Anu itu nanti penerus gitu loh. Apa istilah, calon penerus. Misalnya contoh nih, maaf ya, kayak Bu Leli ya. Bu Leli ini kan suatu ketika kan akan dipromosikan. Nah, tempat posisi Ibu kan tentunya harus mencari nih siapa yang di belakang Ibu gitu ya, yang akan mengisi. Terus yang di atas Ibu juga akan mencari nih siapa yang nanti yang mengisi posisi dia dan seterusnya. Nah, di tempat Ibu ada nggak kayak gitu? Successor plan namanya. Ada, tetapi sifatnya sifatnya hanya satu periode gitu Pak Aford. Jadi tidak ada satu periode. Ya Pak Aford. Jadi misalnya gini, ini ada jabatan ini harus ini orangnya harus mutasi. Nah, pada saat itu juga itu dipetakan, ini orangnya harus ke sini. Jadi bukan yang gitu Pak Aford. Iya. Bukan kayak maaf nih contohnya nih, maaf ya. Bu Leli ngisi posisi yang sekarang nih, misalnya ya. Terus anggap aja lah Bu Leli dipromosikan 2 hari yang lalu. Sekarang Bu Leli udah ngisi nih, udah duduk di sini. Terus Ibu ditanya nih sebutlah bagian personalia lah atau apa ya. Bu Leli, siapa suksesor Ibu nanti? Ibu Leli masih megang, masih kerja aja belum, masih anteng-anteng, masih lihat kiri dan kanan gitu ya. Ya, Pak. Terus tiba-tiba Bu Leli ditanya nih sama bagian personalia di TNI Angkatan Laut, penggantinya Ibu Leli siapa? Di tempat Ibu ada nggak kayak gitu? Ada Pak. Jadi kita kebingungan sendiri. Kita pindah gitu Pak. Ditanya, pengganti kamu siapa? Kita kan nggak tahu gitu. Enggak, maksudnya pengganti Ibu ini bukan pengganti Ibu yang Ibu gantikan di sebelumnya. Jadi Ibu udah duduk nih, anggaplah kepala bagian XYZ gitu misalnya ya. Terus Ibu lagi posisi, terus orang personalnya nanti Bu Leli, pengganti Ibu, kalau di kepala bagian XYZ itu siapa? Pernah nggak ditanya gitu Bu? Atau Ibu bingung kan? Belum kerja juga sudah ditanya siapa penggantinya gitu. Pernah nggak ditanya? Atau nggak pernah? Kalau singkat itu belum Pak. Belum ya, oke. Karena silakan. Ya, karena kita itu minimal kalau karir perwira Pak itu diharapkan dalam tanda ada catatan gitu Pak. 2 tahun harus sudah geser. 2 tahun harus sudah geser. Jika itu yang normal Pak Ford. Tapi kalau yang biasanya ada spesifik itu bisa lebih karena dibutuhkan tenaganya. Dibutuhkan tenaganya jadi lebih lama di posisi itu gitu ya. Ya. Ini maaf nih, ini menarik nih. Lebih lama karena memang dibutuhkan atau lebih lama karena mohon maaf dianya nggak punya kinerja baik gitu. Di situ aja, atau dia karena nggak kinerja baik pindahin aja ke tempat lain tuh gimana? Kan Ibu di bagian pendidikan nih, ceritanya gimana? Jadi kita ada 3 pembinaan itu Pak Ahmad. Ada pembinaan korps, lalu pembinaan. Apa Bu? Maaf tadi hilang suaranya, pembinaan apa? Pak, korps. Oh, korps, oke. Ada pembinaannya. Korps, terus kedua? Itu pembinaan profesi. Profesi. Dan sendiri. Jadi apa? Yang ketiga maaf, profesi apa? Satuan kerja. Satuan kerja, oke. Satuan kerja. Nah, 3 pihak ini selalu berkoordinasi Pak Ford. Jika pasti. Tetapi terkadang ada kasus di mana tiba-tiba satu pihak memindahkan, gitu, Pak. Tanpa dengan pihak lain. Padahal dia itu datanya tidak lengkap. Oh, oke.
Nah, ini nanti biasanya dikoordinasikan ulang gitu, Pak. Oke. Jadi ini konteksnya dalam konteks pembinaan. Dan pembinaan ini bisa menghasilkan orang ini dipromosikan atau tidak, gitu istilahnya. Ya, ada pembinanya, jadi tidak bisa asal mengusulkan ini ke sini tidak bisa. Namun yang saya sayangkan datanya masih belum penuhnya mendukung. Sistemnya juga penuhnya bisa mendukung. Iya. Karena saya perhatikan kalau dalam kacamata saya kan organisasi di TNI Angkatan Laut atau secara umum TNI itu kan huge ya, luas ya, karena begitu banyak orang yang terlibat di sana dan pastinya itu kan tadi seperti Bu Lely sebut, mereka pada satu titik harus dipromosikan misalkan. Atau kalaupun memang dia lambat ya di situ, tapi pada satu titik juga harus dipromosikan. Nah, tentunya butuh semacam kayak peta ya, kalau saya pakai istilah ini orang mau kemana. Dan itulah kalau nggak salah risetnya Ibu ya, disertasinya Ibu. Selama ini tuh belum ada Pak Ford. Jadi seperti warning harus sekolah, waktunya sekolah gitu Pak. Itu belum ada. Dia sudah waktunya untuk sebenarnya pindah jabatan gitu Pak Ford. Dia sudah waktunya mungkin untuk pensiun, itu saja tidak ada Pak Ford. Jadi kadang mohon maaf, kalau pensiun bukannya otomatis Bu, dari pusat gitu. Ini pensiun gitu. Otomatis Pak, tetapi seharusnya dari pembina personil itu kan ada warningnya Pak Ford. Karena untuk penyelesaian proses pensiun sendiri kan tidak bisa langsung, tapi ada betul. Lalu beberapa. Nah, itu kalau mereka diberikan warning minimal 6 bulan sebelumnya, itu diharapkan pada saatnya pas waktunya mereka pensiun itu sudah selesai semua. Selesai semua ininya ya, semua kewajiban ataupun semua ininya dia. Nah, ini menarik ya Bu Lely, artinya dalam konteks itu proses yang berjalan itu memang harus dijaga ya, jangan sampai nanti ada kebablasan istilahnya, ada orang yang sudah harusnya pensiun mungkin pas diingat udah pas pensiun gitu loh, pas hari haknya diingat seperti itu. Nah, kalau dari Bu Lely sendiri ini kan tadi Ibu menyebut database dan seterusnya ya. Kalau nggak salah kan database itu secara terpusat itu kan ada di TNI juga, di markas besar ya, di Mabes juga, dan tentunya Ibu juga punya gitu database khusus buat personel gitu ya. Itu gimana Bu ya koordinasinya dari sisi data ini sendiri? Karena data ini krusial, jangan sampai mohon maaf ya ada kasus di mana satu posisi ternyata diisi oleh orang yang mohon maaf kebetulan orang itu mungkin sudah nggak ada lagi gitu. Ya Pak, memang ada kita punya bank data personil, tapi sayangnya belum lengkap Pak Ford, masih tersebar. Oke. Jadi, sorry, kata Ibu tersebar maksudnya dimiliki oleh dinas sendiri-sendiri. Oke, dinas sendiri-sendiri. Nah, jadi terkadang kalau pas sidang penempatan personil, itu datanya secara manual Pak Ford. Gitu. Jadi harus di-backup ulang, harus diulang gitu. Dan itu butuh waktu lama. Kalau misalnya ada suatu sistem yang sudah bisa orang ini cocok untuk di sini. Datanya dia pernah pendidikan ini, khusus ini, penugasan di sini. Jadi penguatannya itu jelas Pak. Oh ya memang sudah waktu. Iya. Sudah bidang dia. Kalau untuk penempatan jabatan nanti akan yang saya bayangkan gitu bahwa jadi sudah ada orang-orangnya sudah ada muncul. Ini loh orang sesuai dengan pangkatnya, tingkat jabatannya, sesuai dengan keahlian, pendidikan. Iya. Secara otomatis. Jadi istilahnya sistem kepegawaiannya itu yang Ibu mau eksplor ya, istilahnya dari sisi prosesnya ya. Karena menarik tempat Ibu itu karena tidak sama dengan non kemiliteran ya. Kalau non kemiliteran kan paling yang dilihat kan lama kerja, terus prestasi segala macam. Kan Ibu banyak ya, banyak sertifikasi segala macam. Nah itu nanti dalam konteks riset, balik lagi ke riset disertasinya Bu Lely ya, di program Doktor Computer Science di BINUS itu, Ibu butuhnya itu kalau dalam pandangan saya, Ibu butuh beberapa dukungan ya barangkali, karena Ibu nggak bisa hanya ngambil data karena seperti tadi Ibu sebut itu ternyata data dimiliki oleh unit gitu ya. Betul Pak. Nah, itu langkah-langkahnya Ibu apa nanti Ibu coba mau kerjakan buat risetnya ini?
Di awal memang saya sudah melakukan FGD dengan dinas yang langsung terkait, yang langsung seperti administrasi personil itu kan memang dia pemilik data personil. Lalu pendidikan memang dia yang mempunyai data pendidikan itu sudah melakukan FGD. Lalu juga kemarin pendekatan sudah dilakukan dan ditambah dengan saya sudah mengirimkan juga yang untuk izin penelitian ke beberapa satuan kerja yang terkait, yang masih pisah dari data itu. Dan sudah diberikan izin. Jadi nanti saya akan mulai untuk data yang ada di masing-masing itu Pak Ford untuk penyesuaian ke dalam model yang akan dibentuk itu. Iya. Apa itemnya, apa iya. Dan saya penasaran apakah unit itu memiliki keseragaman data yang dimiliki yang dibutuhkan Ibu, atau beda-beda jangan-jangan. Unit A punya datanya seperti ini, B ibarat kata tuh kalau Ibu ketemu tuh waduh, ini ada yang punya kalau database itu kayak punya punya tapelnya ini, ada yang ini nggak ada yang punya ini ada, atau memang seragam atau beda, Bu? Berbeda, Pak Ford. Wow, berbeda. Wah, ini Ibu harus buat semacam normalisasi lagi lah kalau istilahnya. Lumayan, Pak Ford. Jadi kerja bakti. Jadi seperti misalnya dalam hal permasalahan personil misal Pak, itu berkaitan dengan 3 satuan kerja dan itu berbeda, saling berbeda untuk ininya. Itu datanya beda-beda. Datanya beda-beda Pak Ford. Ada yang dia prosesnya itu sesudah selesai, ada yang dia proses masih berjalan, ada yang dia kita nggak bisa langsung mengeluarkan data soalnya ini belum masuk ke sini, masuk gitu. Jadi kalau datanya berbeda-beda. Iya. Dan satu yang mungkin menjadi tantangan juga nanti Ibu dalam konteks repositori datanya seperti apa juga mungkin Ibu harus ini juga kali ya. Iya Pak. Ya, karena unit kan sekarang yang dipegang oleh unit-unit itu kan sekarang nantinya rencana Ibu kan tersentral gitu ya istilahnya. Iya. Nah, Ibu jadi pimpinan tuh tahu nantinya seperti ini dan seterusnya pemetaan istilah kayak kalau saya pakai istilah kayak helikopter view, wah itu kerennya tuh istilahnya dari atas melihat gitu ya. Iya. Itu istilah keren ya. Tapi kalau di TNI Angkatan Laut itu kayak SLEM, submarine view, dilihat di bawah. Kan kalau Angkatan Laut kan helikopter view, kalau Angkatan Laut submarine view, wah, bisa dilihat di bawah laut seperti apa. Nah, Bu Leli ini kita ini menarik nih, sorry ya. Bu Leli kenapa ya mengambil S3-nya itu ilmu komputer gitu? Sorry nih, kenapa Ibu nggak ngambil S3-nya misalnya yang bidang yang ke SDM gitu, atau bidang yang, mohon maaf ya, misalnya berhubungan pendidikan, karena Ibu bidangnya kan di pendidikan ya di TNI Angkatan Laut. Ya. Kenapa nggak ngambil ilmu SDM atau pendidikan? Ibu lebih berminat ke computer science, which is itu technical issue-nya lumayan gitu. Kenapa, Bu? Karena computer science itu buat saya menarik, Pak. Tantangannya banyak sekali. Wah, dan ini menarik. Berkembang. Tidak mati tempat itu. Oke. Karena memang backbone-nya ya nantinya ya, tulang punggungnya di sana. Nah, terus baruan terus, tidak ada hentinya. Itu yang buat Pak. Dan sebagai ini aja Pak, jadi untuk yang mengambil S3 ilmu komputer itu di Angkatan Laut baru 2 orang. Pak. Di Angkatan Laut baru 2 orang? Baru 2 orang. Ibu dan saya. Dan peminatannya berbeda. Yang satu memang computer science, yang satu saya SI. Sistem informasi. Ya. Ibu mungkin lebih ke sistemnya yang lagi ditekankan ya. Dan itu memang yang dibutuhkan saat ini kan. Saya bilang submarine view gitu kan, melihat di bawah laut seperti apa gitu ya. Nah itu. Oke, ini menarik nih Bu Leli. Terima kasih Bu Leli. Nah, sorry nih, kalau Ibu waktu ngambil S3 itu kan, mohon maaf ya, ini kalau ngeliat pakaiannya Ibu kan tetap kerja nih berarti ya? Iya Pak. Daily operation tetap jalan. Jangan-jangan kalau mohon maaf kalau kita ada saya nggak mengatakan perang ya, ada sesuatu di lapangan kan, Ibu mau nggak mau kan turun juga tuh. Gimana sih Bu bagi waktunya antara pekerjaan, studi S3, terus ada keluarga, dan juga ada private time. Itu gimana Bu pembagiannya? Ya memang sih agak
pada saat-saat tertentu memang agak sulit Pak Fuad, karena semuanya nabrak ya. Pak Fuad. Tapi untuk tugas belajar itu ada pengecualian sendiri Pak Fuad. Jadi jika sudah mendapatkan izin dari kedinasan untuk tugas belajar, itu akan ada beberapa fleksibilitas di situ Pak, untuk memenuhi waktu tugas belajar kita. Ya, kecuali dinas-dinas yang memang urgent, tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa dialihkan ke yang lain. Oke, baik Bu. Nah, maaf Bu, ketika Ibu di S3 ini kan, kalau S3 itu kan pusing ya Bu ya, kerja pusing. Itu proses bimbingan Ibu selama ini gimana dengan tim promotornya itu? Gimana prosesnya? Karena Ibu ini apalagi di COVID-19 pandemi kan tidak bisa ketemu on-site ya atau offline, mau nggak mau kan online. Gitu. Seperti apa Bu proses bimbingan selama? Sebetulnya saya merasa senang sih Pak Fuad, karena senang. Saya baik-baik. Oh, tim promotornya baik-baik ya. Mohon maaf, saya pikir tadinya karena Bu Lely TNI Angkatan Laut tentara, wah, tim promotornya kayak tentara juga, enggak ya? Enggak, Pak Fuad. Jadi alhamdulillah, jadi setiap saya kesulitan itu langsung mendapat bimbingan gitu Pak Fuad, masukan, lalu arahan harus begini Bu. Jadi saya ya walaupun istilahnya kan memang sekolah ini kan belajar ya Pak Fuad ya. Betul. Banyak yang harus didalami, dipelajari, dan itu memang kan butuh proses Pak Fuad. Iya, betul, setuju. Belajar kan tidak pernah berhenti ya Pak Fuad. Betul, learning for life for learning. Jadi benar-benar tidak ada pernah kata stop ya untuk belajar. Oke. Nah, ini kalau Ibu mau simpulkan nih kita diskusi hari ini ya, kalau tentang khusus buat pendidikan. Karena Ibu ada di pendidikan, di divisi pendidikan di TNI Angkatan Laut. Di sisi lain juga Ibu risetnya di bagian yang berkaitan dengan itu, terutama untuk career path. Ibu bisa berikan satu atau dua kalimat, 3 kalimat juga nggak apa-apa, itu kira-kira ke depan apa yang harus dilakukan ya, apa yang Ibu akan kerjakan, apa barangkali yang akan dikerjakan oleh TNI Angkatan Laut dalam konteks model yang seperti yang Ibu lagi risetkan. Silakan Bu Lely. Baik Pak Fuad. Sebenarnya untuk model yang sedang saya riset ini Pak Fuad, itu sudah akan dibuat untuk langsung diimplementasikan Pak Fuad. Karena memang ini sudah ada permintaan khusus dari pimpinan setelah saya mengirimkan izin penelitian Pak Fuad ke asisten personil. Itu sudah ada permintaan untuk itu dilanjut dan dipercepat kalau bisa Pak Fuad. Oh iya. Baik Bu, kata kuncinya dipercepat, kata kunci. Jadi nggak boleh lama-lama disertasinya ya. Oke, silakan Bu, silakan Bu dilanjutkan. Jadi langsung diaplikasikan karena memang sangat dibutuhkan Pak. Dan itu secara real memang banyak yang meminta itu. Meminta diterapkan. Iya. Baik, Bu Lely, ini menarik. Terima kasih banyak Bu Lely atas sharingnya. Jadi yang Ibu kerjakan bukan hanya sebatas risetnya ya, riset disertasi bukan hanya sebatas sebuah passion Ibu untuk mendapatkan doktor, tapi pada endingnya, luarannya itu adalah memberikan dampak positif nantinya diterapkan di tempat instansi Ibu tentunya. Dari saya sih menarik, yang saya luar biasa Ibu punya waktu, tata kelola waktu yang baik sekali kalau menurut pandangan saya ya. Jadi ada waktu buat kerja, ada buat keluarga, dan pastinya buat mengerjakan disertasi, dan mungkin bisa suatu ketika nanti Ibu bisa sharing ke teman-teman ya. Kalau mengerjakan sedang studi doktoral itu bukan menjadi alasan atau excuse kerjaan kita, harian kita menjadi terbengkalai seperti itu. Iya Pak, minimal 2 jam sehari Pak. 2 jam sehari, waduh, udah kayak at least 2 hours in a day ya, spend the time untuk kerjaan disertasi. Semoga nanti ini podcast dia teman-teman yang lagi kerjaan S3 dimanapun berada, tidak harus jadi tentara ya. Mereka harus bisa melihat bahwa ternyata bisa ya, wah, dengan segala macam beban kerja yang luar biasa kan. Dan tentunya Ibu kalau di TNI Angkatan Laut kan istilahnya nggak hanya sebatas activity seperti yang Ibu sebutkan, tidak boleh hanya kuat pinter otaknya, tapi juga harus berotot otaknya, karena fisik juga harus kuat gitu kan, seperti yang Ibu sebut. Ya. Dan Pak, saya juga di samping di AL, saya juga bergiat di koperasi. Oh, Ibu Ibu pengurus koperasi.
pengurus koperasi di Mabesa, Pak Ford, pusat koperasi Mabesa. Dan saya sebagai ketua bidang maritim di Dewan Koperasi Indonesia wilayah Jakarta. Luar biasa. Ngurusin pendidikan TNI Angkatan Laut, di koperasi, S3, ngurusin keluarga. Wow, itu sehari mungkin bisa lebih dari 24 jam. Lumayan, Pak Hot. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Letkol Lelis Tianingrum. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita berharap semoga podcast kita ini bisa memberikan banyak dampak, manfaat kepada teman-teman barangkali yang sedang S3, pastinya secara khusus ke TNI Angkatan Laut tentunya. Saya rasa tadi diskusi itu udah jelas bahwa apapun terjadi, bahwa sumber daya manusia itu menjadi kata kunci. Walaupun alutsisanya bagus, tapi sumber daya manusianya kurang, itu akan jadi masalah. Saya kira itu. Terima kasih banyak Ibu Letkol Leli. Maaf, tadi Ibu Letkol Supply Wanita. Letkol Supply Wanita Lelis Tianingrum, gitu? Iya, Pak. Nah, ini kalau saya sebut Ibu Letkol Supply Wanita Lelis Tianingrum. Itu nama lengkap, gelar lengkap segala macam. Iya, Pak, di kedinasan. Di kedinasan. Oke, terima kasih banyak Ibu. Salam buat keluarga, terima kasih banyak, sukses buat studi, buat pekerjaannya Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih Bu Leli.